Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Rayhan Al-Hadad, Magister Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya John David, ruang 04 semester 4. Minta izin untuk membuat video atau menyampaikan hasil resumen saya dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Di sini langsung saja. Perkembangan komponen RPP, KUR, KTSP, dan K13. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rumusan masalah tentang apa yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar untuk telah ditentukan sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Perangkat yang harus dipersiapkan dalam perencanaan pembelajaran ialah 1. Memahami kurikulum, 2. Menguasai bahan ajar, 3. Menyusun program pengajaran, 4. Melaksanakan program pengajaran dan menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan pelaksanaan rencana pembelajaran. 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik, 3. Menciptakan kondisi yang menantang dan menyenangkan, 4. Bermuatan nilai etika, estetika, dan logika, 5. Menjadikan pusat pengalaman belajar yang beragam. Yang selanjutnya, suatu program pembelajaran berbasis kompetensi harus mengandung 4 unsur pokok, yaitu 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan kompetensi, ketiga, pengembangan sistem pembelajaran, 4. Penilaian evaluasi hasil pembelajaran dinilai dan dapat dijadikan bahan untuk umpan balik untuk selalu mengadakan perubahan terhadap tujuan pembelajaran dan prosedur pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya. Dan selanjutnya, manfaat yang bisa diperoleh ketika guru membuat perencanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan pembelajaran antara lain. 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan atau kompetensi dalam pembelajaran. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Ketiga, sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi setiap unsur guru dan unsur siswa. Keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya sesuatu kegiatan pembelajaran berlangsung. Kelima, sebagai bahan penyusunan data informasi tentang keberhasilan pembelajaran proses pengembangan pembelajaran terkait dengan unsur-unsur dasar kurikulum, yaitu tujuan materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah pengembangan pembelajaran tersebut sebagai dikemukakan oleh Stanley Elim dan dalam Umar Hamalik dari tahun 2002 sebagai berikut. 1. Spesifikasi asumsi preposisi, menentukan kriteria dan jenis asesmen. Ketiga, deskripsi tujuan dan kompetensi. Keempat, identifikasi kompetensi. Kelima, melaksanakan uji coba program. Keenam, menilai desain instruksional. 7. Pengorganisasian sistem pengelolaan perbaikan program. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan berbasis modul. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan struktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa, sehingga mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Modul harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Self-instructional, 2. self-contained, 3. Berdiri sendiri, 4. Adaptif, 5. Bersahabat atau user friendly.
Sebuah modul yang baik akan meliputi hal-hal berikut. 1. Tujuan-tujuan. 2. Pertanyaan tentang apa yang dapat dikerjakan peserta didik. Ketiga, jawaban terhadap SAQT. 4. Teks. Kelima, pendahuluan. Keenam, pengulangan dan kesimpulan. Ketujuh, informasi visual, mungkin berupa diagram, grafik, chart, tabel, gambar, bahkan mungkin kartun. Kedelapan, tugas-tugas. Tujuan pembelajaran modul adalah sebagai berikut. 1. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. 2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa maupun guru atau instruktur. Ketiga, agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi seperti untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Keempat, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Kelima, kemungkinan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Fungsi signifikan yang dimiliki oleh modul ialah bahan ajar mandiri, pengganti fungsi pendidik, sebagai alat evaluasi, sebagai bahan rujukan bagi peserta didik. Kelebihan modul pembelajaran. 1. Berfokus pada kemampuan individual peserta didik karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. 2. Adanya kontrol terhadap hasil belajar melalui penggunaan standar kompetensi dalam setiap mood yang harus dicapai oleh peserta didik. Relevansi kurikulum ditunjuk dengan adanya tujuan dan cara pencapaian sehingga peserta didik dapat mengetahui keterkaitan antara pembelajaran dan hasil yang akan diperolehnya. Kekurangan modul pembelajaran. 1. Interaksi antara pembelajar dan pembelajar berkurang. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan. Ketiga, kemandirian yang bebas menyebabkan pelajar tidak disiplin dan menunda mengerjakannya. Perencanaan harus matang, memerlukan kerjasama tim, memerlukan dukungan fasilitas, media, sumber, dan lainnya. Memerlukan biaya yang lebih mahal. Penyusunan modul yang baik membutuhkan keahlian tertentu. Sukses atau gagalnya suatu modul bergantung pada penyusunnya. Langkah-langkah penyusunan modul. Menyusun kerangka modul. 1. Menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. 2. Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. 3. Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. 4. Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. 5. Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. 6. Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. 7. Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Menulis program secara rinci. Pembuatan petunjuk guru. Lembaran kegiatan siswa. Lembaran kerja siswa. Lembaran jawaban. Lembaran teks. Lembaran jawaban tes. Kesimpulan. Menurut saya manfaat dari mata kuliah praktek penyusunan RPP ini di sekolah ataupun madrasah yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan pelaksanaan RPP di sekolah atau madrasah sehingga mengefektifkan proses pembelajaran agar sesuai dengan yang direncanakan dan materi standar yang dikembangkan harus sesuai dengan kemauan dan kebutuhan peserta didik serta disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Terima kasih, itu saja hasil resuman materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.